Banyak orang hidup gak kenal Allah, dan itu aneh. Kenapa aneh? Lalu ciptaannya Allah ini sedemikian dahsyat kok gak kenal. Bu, boleh nanya, kalau ibu diundang makan malam, terus ada batagor yang enak betul hidangannya, ibu nanya yang masak enggak kira-kira? Ini kok enak betul ya? Ibu kenal, ibu pengen tahu resepnya enggak kira-kira? Pengen. Nah kalau ternyata itu batagor paling terkenal di seluruh dunia, terus ibu kenal sama yang buat, bangga atau enggak bangga? Bangga ya. Bahkan mungkin selfie sama yang buat. Ceprek. Bangga. Saya bertemu sama yang punya batagor paling enak seluruh dunia. Ya, asli Bandung. Ya, asli Bandung. Seneng. Pertanyaan saya, Bapak Ibu kira-kira yang buat siapa? Allah. Kita ini ciptaannya siapa? Allah. Nah kira-kira kita ciptaannya Allah yang biasa atau yang paling indah? Paling indah. Semua ciptaan Allah itu luar biasa, tapi kita yang paling luar biasa dan paling indah. Pertanyaannya, pengen tahu enggak yang buat siapa, yang menciptakan siapa, seperti apa pencipta kita? Pengen tahu tidak? Enggak. Nyatanya umurnya dihabiskan buat nonton sinetron, umurnya dihabiskan buat ngobrol-ngobrol yang gak ada manfaatnya, umurnya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat kita justru semakin gak kenal siapa yang membuat kita, siapa pencipta kita, dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ini tauhid, semua orang paham. Allah tidak berdiam di suatu tempat, karena semua tempat adalah ciptaan Allah. Allah tidak berdiam di suatu tempat, karena semua tempat adalah ciptaan Allah. Terus setan ngajak bisi, lantas Allah bagaimana? Ya lantas Allah bagaimana? Jawabannya, otakmu tidak bisa untuk berpikir bagaimana Allah. Otakmu nggak cukup kuat untuk mikir bagaimana Allah. Jadi judulnya cukup kamu tahu dan percaya dan yakin Allah tidak bertempat di suatu tempat. Makanya kalau ada orang bilang Allah itu bertempat di arsy, Allah bertempat di langit, jelas gagal total, jelas salah total. Allah punya langit, Allah punya arsy, tapi Allah nggak tinggal di situ. Allah nggak tinggal di situ. Allah nggak bertempat di situ. Allah ciptakan langitnya, Allah ciptakan arsy-nya. Tujuannya diantaranya adalah untuk pamer sama manusia. Subhanahu wa ta'ala. Jangan gagal paham. Kemudian Allah buat arsy, katanya Allah tinggal di situ. Istawa alal arsy. Istawa itu istiwa maknanya banyak. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan arti istiwa adalah sesuai yang dipahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah istiwa, ya sudah, Allah istiwa. Artinya apa? Yang paham hanya Allah. Bu, paling enak tuh Pak manggil ibu-ibu. Baru mau ngantuk, hilang ngantuknya lagi. Kalau ibu punya teman ibu bilang seperti ini, saya duduk di Bandung. Saya duduk di Bandung. Artinya teman ibu duduk di Bandung atau teman ibu tinggal di Bandung? Tinggal. Tapi kalau yang bilang itu tentara Indonesia menduduki Bandung, itu artinya tinggal di Bandung atau menguasai Bandung? Oke. Yang pertama dibilang tinggal, yang kedua dibilang menguasai. Padahal bahasa Indonesianya tadi apa? Duduk. Ya, bahasa Indonesianya duduk. Bahasa Arab juga begitu. Ya, bahasa Arab juga begitu. Katanya sama, tapi terjemahannya bisa macam-macam. Karena itu kalau menerjemahkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita punya satu kaidah. Allah maha suci dari segala yang tidak suci. Allah maha tinggi dari segala yang rendah. Allah tidak tinggal dimanapun. Makanya ketika ada sahabat
nanya kepada Rasulullah SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah? Di mana Allah? Jawabannya bukan di langit, jawabannya bukan di bumi, jawabannya bukan di mana-mana. Muncul wahyu Allah Ta'ala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Selesai. Kata Allah, jadi yang jawab Allah. Di mana Allah? Sahabat nanya. Maka Allah menjawab. Allah menjawab. Ayat ini menarik. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tanya kepadamu tentang aku. Allah tidak mengatakan katakanlah kepada mereka. Allah nggak ngomong begitu. Bu, kalau ibu titip pesan sama orang kan ngomong, kalau ada orang yang nanya tentang saya, sampaikan ke mereka, sampaikan ke mereka. Artinya ibu mewakili, ya, orang itu mewakili ibu untuk menjawab. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka. Khusus ayat ini, Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan. Kenapa? Karena judulnya sahabat nanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka Allah sendiri yang menjawab, bahkan Nabi pun tidak diperintah untuk menyampaikan SAW. Wa idza salaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Langsung dijawab sama Allah, sesungguhnya aku maha dekat. Selesai. Allah maha dekat. Jangan pakai pikiran untuk mikir di mana Allah. Lantas ada orang yang nanya, lah itu katanya ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ketemu Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha, terus naik ke atas ketemu Allah Ta'ala. Itu gimana itu? Jawabannya, tempatnya buat Nabi, bukan buat Allah. Tempatnya buat Nabi, bukan buat Allah. Contoh, Bapak pergi ke masjid, ditanya sama istri, mau kemana Pak? Ketemu Allah. Mau kemana Pak? Ketemu Allah. Di mana? Di masjid. Emang Allah tinggal di masjid? Enggak. Masjid tempat buat kita bertemu dengan Allah. Kemudian kita pergi ke Mekah. Kemana? Ke rumahnya Allah, Baitullah, rumahnya Allah. Emang Allah tinggal di Baitullah? Enggak. Kita ke Baitullah, itu tempat buat kita bertemu dengan Allah. Saking maha besarnya Allah, maha dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah maha suci dari butuh tempat, maha suci dari butuh jarak. Tuhanmu tidak berjarak, Tuhanmu maha dekat. Kalau udah Allah sedekat itu, jarak tidak boleh membatasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara Allah dengan